Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayani rahimahullah ta'ala. Kita masih pembahasan di pasal yang terakhir ya, dan sedang membahas tentang isim yang beramalan seperti fi'il. Isim yang serupa dengan fi'il, dan kita mulai dari pembahasan masdar, dan masdar dimulai dari pembahasan masdar sulasi ya. Kemudian kita sedang membahas ada masdar sulasi yang disebut dengan kiasi. Masdar sulasi yang disebut dengan masdar kiasi. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, masdar kiasi itu dipakai ketika apa? Ketika tidak ditemukan adanya masdar asli. Kita ingat ya, ada masdar asli. Masdar asli itu masdar yang wazannya fa'alan, ya, fa'alun. Masdar asli. Nah, ketika kita jumpai tidak ditemui masdar asli, maka barulah kemudian kita menggunakan masdar kiasi. Ya, masdar kiasi banyak sekali pilihannya. Kemarin sudah kita sebutkan ada wazannya fa'alan juga, ada fa'alan, fu'ulan, fi'alan, fa'alanan, fu'alan, fa'ilan, fu'ulatan, fa'alatan, dan fi'alatan. Dan disarankan oleh Syekh tidak boleh keluar dari wazan-wazan yang sudah dibentuk ini. Ya, masdar kiasi ini ya, tidak keluar dari wazan ini. Ya, taib. Ya, dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga di pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa satu fi'il itu bisa memiliki lebih dari satu masdar. Satu fi'il memiliki lebih dari satu masdar ya, dan variasinya masdar pada satu fi'il itu bisa tersusun dari masdar asli itu sendiri sekaligus masdar ya yang kiasi. Dan pembagian masdar tadi belum disebutkan, yaitu ada sama'i ya. Sama'i kiasi. Ya, sama'i kiasi. Dan satu fi'il itu bisa memiliki lebih dari satu masdar, dan satu fi'il yang memiliki lebih dari satu masdar boleh jadi masdar yang dia miliki ya mengandung masdar sama'i sekaligus masdar kiasi. Ya, sekaligus masdar kiasi. Ya. Dan kita baca kembali, ada kalimat yang kemarin belum berhasil Ana terjemahkan. Kembali ke satu paragraf di atasnya yang penjelasan dari Syekh ya, yang dimulai dari kalimat wal muradu bil qiyasi itu ya. Sudah diperhatikan. Ana bacakan dulu saja. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wal muradu bil qiyasi huna, sedang menjelaskan maksud dari masdar qiyasi. Maksud dari masdar qiyasi. Bedanya apa dengan masdar sama'i? Kalau sama'i ya sudah dari sananya dari
percakapan orang-orang Arab, ya, percakapan orang-orang Arab yang mengatakan masdar-masdar tersebut dalam keseharian mereka, maka itu masdar sama'i. Kita hanya mendengar dan ikut saja, ya. Adapun masdar qiyasi ini dibentuk oleh ulama, dibuat wazannya dengan acuan masdar sama'inya, dikiaskan, ya, dikiaskan, disamakan, diserupakan, diatur, dirumuskan. Dan masdar qiyasi ini sudah ditentukan. Ya, tadi disebutkan ada fa'alan, ada fa'alan, ada fu'ulan, ada fi'alan, fa'alanan, fu'alan, fa'ilan, fu'ulatan, fa'alatan dengan fi'alatan, dan disarankan tidak membuat masdar selain yang sudah ditentukan oleh para ulama. Nah, masdar qiyasi ini huna di sini, ya, yang belum ketemu halamannya silakan dicari, ya. Karena halamannya pasti berbeda antara kitab, karena beda kitab, beda cetakan. Kita sedang membahas tentang masdar di pasal yang ke-13, masdar sulasi qiyasiyah. Wal muradu bil qiyasi huna annahu idza warada syai'un wa lam yu'lam kaifa takallamu bi masdarihi fa innaka tuqayyisuhu, ya, ala hadza, fa innaka tuqayyisuhu ala hadza la annaka tuqayyisu ma'a wujudis sama'i. Sebutkan di penjelasan ini bahwasanya huna annahu idza warada syai'un wa lam yu'lam kaifa takallamu bimasdarihi. Ya, jika ada suatu kata, terdapat suatu kata dan tidak diketahui masdar sama'inya, sehingga dikatakan sini kaifa takallamu fa kaifa tukallimu bimasdarihi, atau kaifa takallamu, ya, sebenarnya kaifa takallamu bimasdarihi. Ya, bagaimana mengucapkan atau membaca masdar tersebut. Jadi enggak tahu cara bacanya gimana, ini masdarnya apa bentuknya. Kalau tidak diketahui, mungkin saking asingnya mufradat tersebut, ya, tidak diketahui, maka fa innaka tuqayyisuhu ala hadza. Fa innaka tuqayyisuhu ala hadza. Maka apa? Engkau bisa mengkiaskannya. Silakan pakai masdar yang kiasi. Tadi ada berapa tadi? Fa'alan, fa'alan, fu'ulan, fi'alan, fa'alanan, fa'alanan, fu'alan, fa'ilan, fu'ulatan, fa'alatan, fi'alatan. Ustaz, masdar sama itu yang mana? Yang di awal, ya, sudah kita bahas di awal. Di awal sekali membahas masdar fi'il sulasi, yaitu ada dicontohkan oleh Syekh, ada nasr, ilm, syugul, ya, sugul, ya, rahmah, nishdah, kudratin, itu yang da'wa, zikra, usyra, layyanin, hirmanin, ghufranin, dan seterusnya. Itu contoh-contoh mufradat yang mengikuti wazan sama'i. Ya, sama'i, ya, kita ikut saja. Orang Arab mengucapkan apa, kita ikut saja. Dari sananya begitu. Baik. Adapun masdar qiyasi ini dibentuk sendiri oleh para ulama sebagai alternatif untuk membentuk, ya, mufradat yang belum ditemukan masdar sama'inya. Mafhum, ya? Nah, kita baca lagi. La annaka tuqayyisu ma'a wujudis sama'i. Dan tidak diperbolehkan engkau mengambil, memilih masdar qiyasi bersamaan dengan masdar sama'inya. Jadi nggak bisa dari awal sengaja ambil dua-duanya. Tapi urutannya tadi, kalau kita nggak temukan masdar sama'inya, ya, lanjut ke cari masdar atau bentuk ke masdar qiyasinya. Tidak bisa sekaligus
kita pakai dua-duanya. Dan kita bisa kita ambil keduanya secara bersama. Harus pilih salah satu. Salah satu. Faqad warada masadiru ya iddatin mukhalafatin fi hadzal qiyasi. Dan kita ketahui sungguh ya qad bertemu fil madi maknanya taukid ya, menunjukkan makna penekanan. Sungguh terdapat banyak sekali masdar yang mukhalafah atau mukhalifah yang bervariasi di hadzal qiyasi yang bersandar atau berasal dari masdar qiyasi ini. Ya banyak sekali jumlahnya, disebutkan ada banyak sekali wazannya. Fala yajuzu al-udulu anha, dan tidak boleh menyimpang dari masdar qiyasi yang sudah dibentuk oleh para ulama tadi. Ya, tidak boleh menyimpang, menyimpang. Ya, misalkan dibuat wazan sendiri ya, semau kita gitu, enggak ya. Kita pakai dulu yang ada karena banyak sekali itu pilihan. Baik. Kemudian kama warada lil fi'li al-wahidi masdarani au aktsaru. Sebagaimana dalam satu fi'il itu bisa terdapat lebih dari dua masdar. Masdarani au aktsar itu diterjemahkannya lebih dari dua masdar gitu. Ya. Ahaduhuma qiyasiyun wa ghayruhu sama'iyun. Satu ya bisa jadi ya. Ada lebih dari dua masdar, salah satunya itu simai, sisanya adalah qiyasi. Bisa saja terjadi demikian. Ya. Kemudian nah ini kalimat yang kemarin kita belum temukan terjemah yang tepat. Ghayra jarin 'alal qiyasi wa ajaza al-farra'u. Al-farra' ini nama ulama, teman-teman. Ulama lughah ya. Jadi bukan al-farra' kita cari di kamus gitu enggak ketemu ya. Al-farra' ini nama ulama. Nah, saya ingin memberikan pendapat lain bahwasanya ada ulama memiliki pendapat berbeda darinya, dari penulis itu saya Mustafa Al-Ghulayan. Apa kata al-farra' wa ajaza al-farra'u an yuqasa ma'a wujudis sama'i. Nah, kalau al-farad masih membolehkan mengambil yang qiyas bersamaan, itu juga dia ambil yang masdar sama'inya. Nah, jadi dua-duanya dia pakai gitu. Harusnya apa? Salah satu saja ya. Maksudnya perlakukan satu saja. Ya, jadi ada yang membolehkan, ya Syekh sendiri penulis masih membolehkan, tidak ya. Kalau Syekh tidak membolehkan ya mengkiaskan masdar bersamaan dengan adanya masdar sama'i. Ya. Tapi al-farra ini membolehkan boleh mengkiaskan masdar bersamaan dengan adanya masdar sama'inya. Wallahu alam ya, praktiknya mungkin kita harus benar-benar meneliti masdar-masdar dari mufradat atau fi'il apa saja yang memiliki masdar qiyasi sekaligus masdar sama'i ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke materi yang baru. Ini baru kita akan baca, tadi kan murajaah ya. Ini contoh-contoh penggunaannya. Ternyata dari sebegitu banyak masdar qiyasi ya. Untuk mempermudah, maka ulama meneliti lebih lanjut ya. Lihat betapa baiknya ya para ulama itu meneliti untuk memberikan kaedah-kaedah yang memudahkan bagi kita dalam mempraktekannya. Dan di sini masdar qiyasi yang sebegitu banyak disebutkan tadi ya. Sekitar ada berapa wazan? 10 ya. Sekitar 10 wazan tadi. Itu penggunaannya bisa dipecah-pecah berdasarkan makna atau fungsi dari
wazan tersebut ketika ingin dipraktekkan. Misalkan yang pertama, wal ghalibu fi madalla min al af'ali ala al-imtina'i, ya, secara umum masdar berdasarkan maknanya, masdar qiyasi ini berdasarkan maknanya dibagi sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan makna itu imtina, yaitu larangan, ya. Makna larangan. Kalau kaitannya dengan makna-makna seputar larangan ya, maka biasanya mengikuti wazan fi'alun atau fi'alan di sini. An yakuna masdaruhu ala wazni fi'alin. Contohnya aba, ibaan. Ya, aba, ibaan itu artinya menolak, ya. Membangkang. Membangkang. Aba wastakbar, ya kan? Iblis enggan, kemudian sombong. Aba wastakbar dalam apa? Ayat Quran, ya. Di surat Al-Baqarah, teman-teman catat biar dapat faedah dari tadabbur Quran, ya. Aba wastakbar itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 34. Al-Baqarah 34, Anda bacakan. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah, yaitu kami, Allah, ya, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka, yaitu malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis itu enggan. Dalam kondisi iblis itu enggan dan istakbara, ya, takabur atau sombong, angkuh. Dan wa kana minal kafirin, iblis termasuk golongan orang-orang kafir, makhluk-makhluk yang kafir, ya, bukan orang, ya. Terjemahnya ini golongan kafirin, gitu aja. Baik. Nah, ini aba, menolak, membangkang. Baik. Maka menggunakan masdar fi'al, ibaan, fi'alan. Jelas. Yang kedua adalah nafaro nifaron. Nafaro nifaron. Sama. Nafaro artinya apa? Lari, ya. Berpaling atau lari. Nafaro. Lari atau berpaling. Ada nggak di ayat Quran? Nafaron. Nah, di surat, teman-teman catat ayat surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah 122. Nah, ini kita tambahkan ayat-ayatnya. Allah berfirman, wa makanal mu'minuna yanfiru kaffah, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin, orang-orang beriman itu pergi semuanya. Yanfiruna. Pergi ini bentuk fi'il mudhari'nya. Pergi semuanya ke medan perang. Tidak sepatutnya kaum muslimin, mukminin itu pergi semuanya untuk jihad ke medan perang. Ini Allah, ya, yang mengatakan, bukan kita. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama, pengetahuan tentang agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Dan ada kata nafaro juga di potongan ayat berikutnya. Bukan potongan ayat berikutnya, di potongan di ayat ini, potongan berikutnya, falaula nafaro. Nah, itu. Mengapa tidak pergi? Mengapa mereka tidak pergi? Nah, jadi gini, ada kalimat nafaro itu, ya, berpaling, namun bukan bentuk masdarnya, tapi bentuk nafaronya. Baik. Ini dalil bahwasanya tidak setiap mukmin itu harus pergi ke medan perang, ya, untuk berjihad. Karena harus ada sebagian mereka yang menjadi ulama. Harus ada sebagian mereka yang menjadi ustadz. Harus ada di sebagian mereka yang rajin belajar agama.
Supaya apa? Supaya orang-orang yang ditinggalkan, ya, ketika pergi ke medan perang ini tetap terjaga keimanannya, tetap dalam bimbingan dakwah Islam yang mulia, ya. Maka penting pembagian tugasnya. Ada memang para pejuang jihad zaman dulu, ya. Ada sebagian yang memang harus fokus mengajar, ya. Maka tidak semuanya diambil. Dan juga supaya tidak semuanya pergi, supaya apa? Supaya ibu kota Islam tidak mudah diserang oleh musuh lain yang mungkin menyerang lewat belakang. Ketika misalkan Madinah ditinggalkan, semuanya pergi untuk jihad, siapa yang jaga Madinah nanti bisa diserang, ya kan? Jadi itu faedah-faedah yang bisa kita ambil. Kemudian ada syaroda syirodan. Syaroda syirodan ini maknanya lari untuk meninggalkan rumah. Syaroda syirodan, sama ya, fi'alan. Ada jamaah jimaha, jamaha, ya. Jamaha jimahan, artinya keras kepala gitu. Ada makna berpaling, ya, keras kepala. Wa abiqa ibaqon, ya. Abiqa ibaqon, itu ibaqon wazannya fi'alan, ibaqon, melarikan diri. Jelas? Baik. Lanjut, kemudian wa fi madalla ala harakatin wa tirabin wa taqallubin. Ada juga kumpulan masdar tadi dikelompokkan berdasarkan makna, adanya makna harakah, yaitu pergerakan, perpindahan atau bergerak, ya, aktivitas gitu, ya. Ada makna aktivitas bergerak. Ada makna juga guncangan, itu apa? Idtirab, ya. Idtirab, goncangan, ya. Wa taqallubin, ya, sama maknanya, lebih kurang sama, yaitu makna taqallub, ya, berubah, berpindah. Baik. Nah, an yakuna masdaruhu ala fa'alanin. Nah, biasanya pakai masdar yang wazannya fa'alanan, atau fa'alanin, atau fa'alanin juga boleh. Contohnya tawafa, tawafanan. Tawafa maknanya apa? Mengembara, ya. Tawafa. Maka tawafanan, ini wazannya mengembara. Kan mengembara ada aktivitas, ya, aktivitas bergerak, itu beraktivitas. Jelas? Insyaallah, ya. Tawafa. Tawafa fi'ilnya. Nah, kemudian ada jala, jawalanan, itu berjalan, berkeliling, ya, bahasa kita, berkeliling. Ya, terus golayanan, maknanya kalau kita rebus air itu ketika sudah panas sekali, ada pergerakan air di permukaan. Nah, apa itu istilahnya? Mendidih, ya. Iya, bahasa kitanya. Nah, itu pokoknya itu mendidih. Golayanan, gola. Kemudian ada jaroyanan. Jaroyanan. Ada, ya? Udah habis. Kalau boleh ditambahkan, tambahkan jaro, itu boleh. Jaroyanan, yaitu mengalir. Ada juga toroyanan, itu maknanya terbang. Ya, toro, tambahkan bisa jaro dengan toro. Jaroyanan, toroyanan, itu jaro mengalir, toronya terbang. Ya, jelas, ya. Teman-teman rahimani wa rahmatullah, berikutnya wa fi madalla ala da'in. Apa da'in? Menunjukkan makna apa? Da itu ada wa dawa. Nah, ada kitab namanya apa? Ada wa dawa, penyakit dan obatnya, gitu kan. Berarti maknanya menunjukkan makna apa? Penyakit. Berkaitan seputar masalah penyakit, gitu aja. Maka mazharnya biasanya mengikuti wazan wazannya fu'alin atau fu'alun. Contohnya sa'ala su'alan,
Sa'ala su'alan. Apa kemarin su'alan sudah ya. Batuk. Batuk. Baik. Zahara zuharon. Maknanya penyakit apa ini? Kalau buang air itu ya, ada darah yang keluar gitu. Baik teman-teman istilahnya. Coba kita cek nama penyakitnya. Zahara zuharon. Seperti infeksi itu ya, infeksi usus gitu ya. Sehingga apa ya? Wasir ya, bukan. Itu disentri. Kalau di sini disentri atau bisa juga kayak apa? Diare tapi berdarah gitu, parah ya. Wallahu a'lam ya, pokoknya itu disentri mungkin. Peradangan usus itu. Nanti kan efeknya ke pencernaan. Ya, pokoknya itulah ya. Terus ada lagi nih daro ya. Tadi saya mana? Sampai sekarang daro suhu 2 ron. Ini kalimat ya. Daro ini jadikan kalimat di sini. Daro fiilnya, sunya fa'ilnya, hu-nya maf'ul fi'ilai 2 ron. Nah, 2 ron yang ngikutin ya, ngikutin wazan fu'alan tadi. Apa maknanya? Daro di sini. Ini memang harus satu kalimat ini. Fiilnya daro ra'su ini kayak sudah satu paket gitu ya. Daro ra'su. Yaitu karena kalau cuma daro saja kan artinya ini ya, berputar kan. Daro ya duru. Daro ya duru. Dari situlah ada istilah mudir ya. Mudir. Sering dengar mudir ya, atau pimpinan. Kenapa disebut mudir? Karena dari kata asalnya daro, dari asal katanya daro itu berputar, berkeliling, mengelilingi. Kenapa? Karena yang namanya mudir, dia punya tugas, yaitu berkeliling, berputar, mengawasi aktivitas organisasinya, aktivitas bawahannya. Itu filosofinya memang demikian. Ya, disebut dengan mudir. Orang yang harus aktif ya, aktif bergerak. Karena dari asal katanya daro, orang yang suka muter-muter ya. Kalau ada mudir kok nyantai-nyantai, wah ini bermasalah mudirnya. Nah, harusnya dia aktif, berorganisasi, aktif, mengontrol, memanage ya. Sama seperti dalam Al-Qur'an, atau berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwam bagi perempuan. Nah, terjemah bebasnya kan qawwam itu apa? Pemimpin ya. Pemimpin. Nah, kenapa bisa dikatakan qawwam itu pemimpin padahal qawwam itu bentuk hiperbola mubalaghah, bentuk mubalaghah dari apa? Qaimun, orang yang berdiri. Sehingga qawwam itu orang yang sangat banyak berdiri. Untuk apa? Ya tadi tugas pemimpin. Nah, maka kalau ar-rijal, laki-laki ingin dikatakan qawwam ya harus aktif ya. Dia bekerja, dia belajar, dia mendidik anak istrinya. Kalau ini berkaitan dengan ya orang yang sudah menikah ya. Maka itu arti dari qawwam, orang yang sangat aktif mengurusi keluarganya, mengurusi ya, dakwah, mengurusi dirinya, dia beramal dan seterusnya. Aktif intinya. Baik, lanjutkan. Tadi sampai daro ra'suh itu berarti kepalanya berputar-putar. Kalau bahasa kita ya 2 ron tuh pusing gitu. Nah, pusing kepala. Terus apa lagi tadi? Sudah. Kalau mau ditambahkan boleh misalkan sudi'a sod dal ain. Sod dal ain itu maknanya sudaan pakai ain ya, sakit kepala sama. Ada juga zukima, zai kaf mim, zukima itu fi'il madinya, kemudian masdarnya zukaman itu sakit sakit salesma.
Salesma itu apa? Salesma itu infeksi virus ya, yang menyerang hidung dan tenggorokan. Mungkin mirip flu, walau sakit di bagian hidung dan tenggorokan. Dan intinya itu kita cukup di situ saja. Terus lanjut tufawafi madalla ala saut ya. Sautin berarti ada makna berkaitan dengan suara-suara ya. Jenis-jenis suara. Ya, jenis-jenis apa? Suara, saut. Dan kita ingat sudah belajar isim saut, berarti sudah paham insyaallah ya. Misalkan suara hewan ya, suara kuda, suara apa di sini? Rusa ya. Nah, kita bacakan suara burung gagak juga ada. Sebutkan bagomat. Yang pertama adalah maka an yakuna masdaruhu ala fu'alin au fa'ilin. Maka setiap fi'il yang berkaitan dengan makna suara, masdarnya biasanya mengikuti wazan fu'alan atau fa'ilan. Fal awalu yang pertama itu wazan fu'al. Contohnya baghamat az-zabiyatu, kalau dibaca sambung baghamatiz zabiyatu bughaman. Ya, bughamannya itu di situ apa? Masdar ya. Untuk masdar sekaligus apa dudukannya? Apa? Maf'ul mutlak. Ya kan? Ya, maf'ul mutlak itu kan masdar, sama aja. Itulah kenapa maf'ul mutlak dinamakan mutlak. Karena benar-benar murni masdar. Benar-benar murni masdar, tidak ada embel-embel apapun. Beda dengan maf'ul lainnya. Kalau maf'ul contohnya maf'ul bih. Maf'ul bih dia ada ikatan terikat dengan huruf jarba. Ya. Terikat dengan huruf jarba di antara fungsinya ya untuk memuta'adikan ya. Huruf ba-nya di situ. Atau juga ba-nya itu sababi atau ba-ba. Intinya masih terikat makna dari huruf jarba. Itulah namakan maf'ul bih. Sama maf'ul li ajlih juga sama. Dia masdar tapi tidak murni masdar yang bebas, merdeka. Karena masih terikat dengan makna ajl. Yaitu makna sebab. Makna sebab beramal. Yaitu dengan amalan hati. Masih terikat dengan embel-embel. Apalagi maf'ul ma'ah juga sama. Harus terikat makna ma'ah. Masdarnya atau isi mansubnya harus terikat dengan makna kebersamaan. Apalagi maf'ul fi sama, maf'ul fi atau dzaraf harus terikat dengan makna fi, makna huruf jar fi. Nah, kalau maf'ul mutlak karena dia itu mutlak, bebas, umum, ya, luas dia cakupannya, pokoknya masdar, sehingga maf'ul mutlak itu nanti ada masdar ya, ada maf'ul mutlak litaukid kan. Dorban, fa'lan, inti wazannya. Ada yang untuk linau, ada yang untuk li adad ya, untuk menunjukkan bilangan berapa kali berbuat, ada yang menunjukkan apa? Sifat dari perbuatannya. Nah, di sini ini maf'ul mutlak sekaligus ya masdar juga. Lihat tadi bughaman ya, fu'alan. Terjemahnya apa? Yang ditekankan di sini, yang ditekankan perbuatannya atau fa'ilnya. Yang di maf'ul mutlak itu ditaukid ya nih. Untuk mentaukidkan fa'ilnya atau perbuatannya. Coba beda ya. Bedakan maf'ul mutlak ditaukid dengan taukid pada pembahasan tawabi. Itu beda. Bisa bedakan. Kalau ini maf'ul mutlak ditaukid, maka yang dikuatkan itu makna perbuatannya. Perbuatannya yang dikuatkan, bukan fa'ilnya ya. Tapi kalau pada pembahasan tawabi, yaitu pembahasan taukid, itu ini yang dikuatkan fa'ilnya. Yang dikuatkan fa'il atau maf'ul bihnya gitu kan. Contoh-contoh kita contohkan. Pakai contoh yang mudah apa? Yang dorobtu aja deh yang mudah ya. Dorobtu dorban. Aku
benar-benar memukul. Nah, jadi mukulnya itu beneran gitu. Mungkin sangat kuat atau mukulnya serius ya, dipukul sehingga benar-benar terluka, sakit ya gitu kan. Jadi nggak bahas failnya. Mau failnya itu beneran atau tidak ya silakan, terserah gitu. Tapi yang penting perbuatannya ditekankan di situ. Sudah. Tapi kalau taukid pada tawabi, pembahasan tawabi tabi, contohnya gimana kalimat? Ja'ani qaumun, ja'ani al-qaumu, atau ja'ani qaumun ya. Kulluhum gitu kan. Kulluhum. Ya. Sebuah kaum, sebuah penduduk mendatangiku semuanya. Jadi ditekankan yang datang itu memang benar-benar semuanya gitu. Jadi nggak bahas kata kerja datangnya, nggak terlalu ditekankan gitu. Tapi yang mau itu datangnya tepat waktu gitu kan, atau datangnya telat, terserah. Itu nggak ditekankan. Yang ditekankan tuh benar-benar satu kaum, satu kampung itu datang. Nah, jadi bedakan antara maf'ul mutlaq li taukid dengan taukid pada pembahasan tawabi. Itu beda fungsinya. Baik. Nah, kemudian tadi sama mana? Wa dhabahatil khailu dubahan. Nah, ini dubahannya ya, masternya. Mengikuti wazan fu'alan. Artinya apa? Ya ini afwan tadi suara apa yang tadi? Gobiyah tadi suara rusa. Ya. Rusa itu bersuara gimana terjemahnya? Rusa itu rusa itu benar-benar bersuara. Anda nggak tahu istilah suara rusa itu apa. Kalau suara anjing kan menggonggong, ya kan? Suara kuda meringkik. Nah, kalau suara rusa itu gimana, Wallah? Pokoknya rusa itu benar-benar bersuara. Nah, tapi karena dhabahatil khailu dubahan, khail ya. Kalau khail apa? Kuda meringkik ya. Ini terjemahnya. Kalau ini lagi kondisi kuda itu terengah-engah, kecapean, terengah-engah. Kuda itu benar-benar terengah-engah. Nah, paham ya terengah-engah ya. Jadi yang ditekankan tuh perbuatannya, terengah-engahnya. Sama ini juga maf'ul mutlaq. Tubahan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi sampai situ. Wasaniya, wazan kedua fa'ilan, fa'ilan. Contohnya, sohala al-farasu sohilan. Nah, sohil ini wazannya. Fa'ilan, sohilan. Sohala sohilan. Al-faras, kuda. Terjemahnya apa? Kuda itu benar-benar meringkik. Nah, ini baru yang makna meringkik, benar-benar bersuara, meringkik. Jelas, akan menggunakan masdar wazannya apa? Fa'ilan, karena berkaitan dengan suara. Ya. Wa sokhoda as-suradu sohidan. Sokhoda as-suradu sohidan. Burung, ya, jenis burung, namanya burung surat. Nama burung. Burung surat itu benar-benar berkicau. Nah, kalau burung kan berkicau ya, mudah kita dapati. Burung itu benar-benar berkicau. Dah, selesai. Baik. Ada lagi, tadi sampai itu, masih ada. Dan waqad yajtami'u fu'alun wa fa'ilun masdaraini li fi'lin wahidin. Qad bertemu yajtami'u. Ingat yajtami'u itu fi'il mudhari. Qad kalau bertemu fi'il mudhari, makna yang paling dominan itu adalah bitaqlil. Terkadang wazan fu'al dengan fa'il jadi satu. Dua wazan masdar ini jadi satu pada satu fi'il. Terdapat pada satu fi'il yang sama gitu maksudnya. Contohnya na'aba. Nah, na'aba ini punya dua masdar sekaligus. Wazannya bisa na'aba itu berarti nu'aban. Bisa afan kok na'abanya. Oh ya benar. Na'abanya nu'aban atau na'iban. Boleh. Ya boleh punya dua sekaligus. Na'abal ghurabu nu'aban wa na'iban. Boleh nu'aban, boleh na'iban.
Gurab sudah pernah kita bahas, yaitu burung gagak ya. Burung gagak itu benar-benar, kalau burung gagak apa ya? Bukan berkicau ya. Berkicau itu biasanya burung-burung yang suaranya indah. Nah, kalau burung gagak itu apa? Ya, bersuara gitu. Burung gagak itu benar-benar bersuara. Saya jelas. Jadi bisa nu'aban, bisa na'iban. Lanjut, kemudian wa'azzat, azzat. Al-kidru, azzatil kidru, uzazan wa azizan. Nah, bisa uzazan, fa'alan, bisa fa'ilan, azizan. Apa ini? Al-kidru itu apa ya istilah kita, wadah untuk menampung apa, wallahu a'lam, di wadah periuk gitu ya. Wadah itu, tong itu ya, atau ember itu kalau zaman dulu kan wadah-wadah air itu biasanya menggunakan apa, gerabah ya, atau semisalnya. Belum ada plastik ember seperti sekarang, jadi istilahnya masih periuk gitu kan, atau menggunakan batu-batuan yang dipahat atau keramik dan semisalnya. Kalau sekarang sudah berbeda zaman. Intinya wadah ya. Wadah itu benar-benar bergemuruh. Nah, entah itu kondisinya seperti apa. Wadah itu benar-benar bersuara, bergemuruh. Allah Allah. Intinya menekankan di sini perbuatan azzanya, azza, al-kidru. Baik, jelas. Lanjut, itu contohnya tadi ya, bisa double ya, bisa dua-dua. Ada juga wasoroha, surohon, sorihon. Bisa wazan fu'alan, surohon, bisa wazan fa'ilan, sorihon. Apa ya sorohon sini? Sorohon maknanya itu fa'ilnya belum disebutkan ya. Tambahkan saja ini, al-gulam. Soroho al-gulamu, surohon, au harusnya. Au sorihon. Ya, wow juga. Au sorihon, ini atau ya harus, bukan wow. Atau sorry, anak kecil itu, anak itu benar-benar berteriak, soroh ya, soroh. Lanjut satu lagi ya, contohnya. Awana ako aroi bi gonamihi nu'akon au na'ikon. Nah, wazannya bisa nu'akon, itu wazan fu'alan, yaitu contohnya nu'akon, wazan fa'ilan na'ikon. Apa artinya nu'akon? Penggembala Ar-Ra'i, ingat hadis Nabi ya, Ar-Ra'i, pembahasan Ar-Ra'i yar'a haulal hima, ya kan? Di hadis Arba'in Nawawiyah juga ada penggembala, artinya kan, penggembala. Na'aqa Ar-Ra'i bi ghanamihi nu'aqan au na'ikon. Penggembala itu benar-benar memanggil kambingnya, benar-benar menggiring kambingnya dengan suara. Benar-benar memanggil ya, menyeru kambingnya. Baik, jelas ya. Ini demikian. Baik, jelas teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Satu lagi ya, tadi dibacakan. Fa fi madalla ala sayrin. Juga bisa dikelompokkan berdasarkan makna apa sayr. Sayr itu apa? Di sini sayr itu perjalanan, makna perjalanan. Perjalanan maksudnya gimana? Kita lihat contoh-contohnya saja. Ada makna-makna menunjukkan perjalanan. Ya. Kita lihat tadi wa fi madal ala sayr an yakuna masdaruhu ala fa'ilina, mengikuti wazannya masdarnya fa'ilan atau fa'ilun. Contohnya rohala, rohilan, ya, rohala, rohilan. Itu berrihlah. Berpergian. Rihlah ya, kita sering dengar istilah rihlah. Ya, rihlah itu ya. Zamala, zamilan. Pakai zal ya, bukan jim. Zamala al-ba'iru zamila. Unta itu berjalan. Unta itu benar-benar berjalan. Jelas? Nah,
di bangsa Arab ya, saking banyak sekali kosakata yang ada, sehingga setiap aktivitas per jenis hewan itu ada istilahnya sendiri, istilahnya masing-masing ya. Istilah kosakatanya masing-masing. Itu saking kayanya, terlalu kompleksnya bahasa Arab. Unta berjalan dengan hewan lain berjalan itu berbeda bahasa Arab. Ya kan, disebutkan unta berjalan tuh zaman. Di antara makna yang cocok adalah tadi unta itu berjalan. Di antara kosakata yang cocok untuk menunjukkan makna unta berjalan tuh zamal. Zamala al-ba'ir. Baik. Nanti kalau manusia yang cocok apa berjalan misalkan apa? Ya, rohala, an-nasu. Jadi beda-beda. Nanti kalau kuda berjalan beda lagi mungkin. Dan suara tadi juga beda-beda. Suara kuda, suara unta. Padahal ya sama-sama hewan. Tapi bahasa Arabnya ada masing-masing. Baik, menunjukkan apa? Kompleksnya bahasa Arabnya. Bahasa yang paling kaya. Kemudian berikutnya. Tadi sampai mana? Sampai situ. Berikutnya wa fi madalla ala sona'atin au hirfatin. Ini Anda bacakan dulu, nanti gantian. Wa fi madalla ala sona'atin au hirfatin, menunjukkan sona'ah itu profesi ya. Profesi ya, sona'ah. Produksi, profesi, pekerjaan gitu saja. Au hirfatin, ya profesi. An yakuna masdaruhu ala fi'alatin. Nah, masdar yang mengikuti wazan fi'alah, fi'alatan, fi'alatun, fi'alatin. Contohnya haka hiyakatan. Fi'alah, hiyakah. Haka hiyakah. Hiyakatan. Maknanya menenun kain. Menenun benang. Jadi kain. Berarti ini kerjaannya di mana ini? Di pabrik tekstil ya. Kalau di kita. Pabrik tekstil. Karyawan pabrik tekstil. Menenun. Kemudian, apalagi tuh? Di situ, zaro'a ziro'atan. Menanam ya, zaro'ah ya, ziro'atan, menanam atau bercocok tanam juga boleh. Nah, maka wazannya sini lihat mengikuti wazan fi'alatan yaitu ziro'atan. Khotokhiyatotan, menjahit ya, khotokhiyatoh, menjahit. Tajiro tijarotan, berdagang. Ini mah mudah ya, sering kita dengar. Amaro imarotan, imarah yaitu memimpin, memerintah, menguasai, memimpin ya. Imarah, amaro imarah. Safaro bainal qaumi sifaratan. Intinya safaro sifaratan, intinya itu. Maknanya mendamaikan antar kaum, mendamaikan antar kaum. Mendamaikan ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu contoh-contoh yang tadi profesi. Nah, lanjut ya, sudah waktu. Sini sebutkan, nampaknya ada salah penjelasan dari anak. Jadi kita baca dulu biar lebih jelas. Tadi sampai fa'il lam yadulla. Jika suatu fi'il, jika fi'il tertentu tidak menunjukkan salah satu makna dari makna-makna yang sudah kita bahas. Coba tadi makna apa aja? Banyak tadi ya, dari awal tadi ada makna pertama tadi makna imtina ya, makna larangan, tidak mengandung makna larangan, tidak mengandung makna gerakan, aktivitas, tidak mengandung makna sakit, penyakit, tidak mengandung makna suara, tidak mengandung makna perjalanan, sair, tidak mengandung makna pekerjaan, profesi, maka masdar, enggak ya, benar ya, maka masdarnya mengikuti wazan yang sisanya. Yang belum tadi, masdarnya apa yang belum disebut? Kan ada banyak tadi ya, dari masdar kiasi tadi. Nah, sisanya apa? Yaitu, sisanya adalah faqiyasu masdarihi fa'lun au fa'alna. Ikuti wazan sisanya fa'lun, fa'alun, fu'ulun, fu'ulatun, fa'alatun. Benar? Kalau di total ada 10 enggak?
dengan tadi yang sudah sebutkan makna-maknanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sisanya ada 5. Tadi yang sudah lewat tadi berapa? 5 juga kan? Tadi yang sudah itu fi'alatun 1, fa'ilun fu'alun 2, 3, fa'ilun fu'alun 3, terus fa'alanun 4, fi'alun 5. Iya benar ya, totalnya sekitar 10. Benar kok. Ada 10 benar ya. Sisanya ini yang belum. Nah, ini sisanya bagi yang tidak menemukan mana-mana tadi. Terus wa fa'lun masdarun lil fi'li sulasi al muta'addi kana sura. Jadi ini sudah masuk pembahasan baru sebenarnya ya. Sudah masuk pembahasan ini menjelaskan yang atasnya. Mengenai masdar-masdar ini, wazan ini fa'lun, fa'alun, fu'ulun, fu'ulatun, fa'alatun, maka pertama fa'lun. Fa'lun ini masdarun lil fi'li sulasi lil muta'addi, dia masdar untuk fi'il sulasi muta'addi. Contohnya nasara nasron, rodda roddan, qala qawlan, rama ramyan, ghaza ghazwan, fahima fahman, amina amnan. Jelas ya. Dan yang kedua ada juga fa'lun untuk sulasi lazim. Kalau tadi kan muta'addi maknanya memiliki maf'ul bi. Roda tadi kan menolak kan, mengembalikan atau menolak. Qala mengatakan gitu. Roma tadi sini melempar. Ghaza menyerang, berperang, melawan. Ya. Fahima jelas, Aminah jelas. Aminah mempercayai. Baik, ada fa'lun juga sulasi lazim. Min babi fa'ila bi kasril ain. Tapi ngikutnya ke wazan fa'ila. Ya, jadi kan fa'lun tuh banyak ya, bisa dari fa'ala kan, bisa dari fa'ila. Nah, kalau yang dari fa'ala tadi memungkinkan makna muta'addi, tapi yang dari wazan fa'ila nanti masuknya ke masdarnya sulasi lazim yang itu lazim. Contohnya fariha, farhan, jawiya, jawan, fariha gembira ya. Jawiya, jawan ini bisa maknanya cinta atau bahkan sebaliknya duka cita. Wallahu a'lam. Dan ada syalalan, lumpuh ya, lumpuh. Sebentar. Ya benar ya. Jadi itu syalat yaduhu syalalan. Tangannya lumpuh gitu mudah. Baik, kemudian fu'ul ini yang fu'ul. Kalau fu'ul silasi lazim juga mengikuti wazan fa'alanya, ain fiilnya dibaca fathah ya. Masdarun li sulasi lazimi min babi fa'ala bi fathil ain, ainnya di fathah. Jalasa julusan, qa'ada qu'udan. Oh, ternyata inilah asal usul julusan. Berarti teman-teman benar ya. Julusan itu masdar yang populer dari jalasa ternyata berasal dari kiasi. Karena memang jarang dipakai masdar aslinya itu jalsan, itu jarang ya. Jarang kita dengar jalsan. Sehingga karena mungkin ulama tidak mendapati itu, dipakailah masdar-masdar kiasinya, yaitu tadi julusan. Juga ada lagi teman-teman apa yang pernah kita dengar dari masdar jalasanya? Jilsatan, kalau nggak salah pernah dengar masdarnya itu jilsatan, ya, yaitu julusan yang paling populer. Wa qa'ada qu'udan, ini populer juga ya, qu'udan duduk. Harusnya kan qu'udan gitu kan kalau masdar aslinya. Tapi ya jarang dipakai juga, dipakainya seringnya qu'udan, duduk ya. Sama sumuan, tinggi artinya, tinggi. Nanti dari sinilah asal usul makna samawat, samaun, langit. Karena dalam bahasa Arab, orang Arab terdahulu yang masih fasih bahasanya, mengartikan sama itu dengan sesuatu yang di atas. Ya, kalau dibilang as-sama'u atau samaun, itu maknanya bukan sebatas langit ya. Kalau di kita zaman sekarang, samaun itu langit. Populernya terjemahnya langit. Padahal orang Arab yang masih fasih, mungkin bisa ditanyakan ke orang Arab Baduy ya, yang masih fasih bahasa Arabnya, sama itu sesuatu yang di atas. Apapun itu, pokoknya sesuatu yang di atas. Sehingga ketika budak wanita ditanya oleh Nabi,
Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab fis sama, ya. Di atas gitu jawabnya. Di atas, pokoknya di atas ya. Boleh jadi dia tidak tahu di atas, pokoknya di atas, di mana tidak tahu pun di atas ya. Kalau mau dirinci ya di atas ars gitu kan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian nama numuwan. Numuwan itu tumbuh ya, maknanya tumbuh, lazim kan? Tumbuh tadi duduk tinggi, tumbuh, ini lazim semua. Illa madalla minhu alam tina'in au harokatin, dikecualikan jika ada kandungan makna larangan atau bergerak atau aktivitas atau penyakit atau suara perjalanan atau profesi. Maka masdarnya kembali sebagaimana yang sudah disebutkan di awal tadi, taqaddama, kama taqaddama. Ya, dikecualikan itu. Nah, wa fu'ulatun wa fa'alatun. Sekarang yang fu'ulatun wa fa'alatun. Wa fu'ulatun wa fa'alatun. Berikutnya adalah fu'ulatun wa fa'alatun. Ini masdar-masdar sisa tadi ya. Sisa yang kiasi yang belum dapat makna gitu. Yang belum dapat makna, yaitu bentuk masdar ini fi'il sulasi ya, wazannya fa'ula aslinya. Mengikuti wazan fi'il madinya fa'ula. Masdaroni lil fi'li sulasi min babil fa'ula bidammil ain. Dengan mendomah huruf ainnya, fal awwalu misalnya sahula suhulatan, artinya mudah. Dia sulasi tidak disebutkan ini apakah lazim atau tidak, tapi kalau lihat wazan fa'ula, dia wazan ke-6 dalam tabel tasrif, berarti pasti lazim harusnya. Ya, harusnya lazim. Sahula suhulatan, mudah. So'obatan sulit gitu kan. Uzubatan apa? Sedap maknanya. Uzubatan tuh sedap. Dan maluha apa tadi? Di situ maluha muluhatan. Ini wazannya ikut tadi ya, fu'ulatan atau fa'alatan. Fal awal, yang awal berarti fu'ulatun, yaitu tadi suhulatun, su'ubatun atau su'ubatan, uzubatan, muluhatan, itu ikut wazan yang pertama tadi. Maknanya maluha itu bagus, ya, elok. Yang kedua yaitu fa'alatun, contohnya fasuha fasohatan. Fasuha fasohatan maknanya apa? Fasoha fasohatan. Fasoha fasih ya. Iya kan? Fasih ya, jelas. Dohuma dokhomatan, gemuk. Ini lazim semua ya. Jazula jazalatan, maknanya besar, jazula. Kemudian terakhir itu zorufa zorofatan, maknanya pintar, cerdas. Zorufa zorofatan. Baik. Kan? Hadza huwa al-qiyasu as-sabitu fi masdaril fi'li sulasi. Ini kan lagi bahas batasannya masih sulasi ya. Inilah masdar qiyas as-sabit yang telah ditetapkan oleh para ulama, terukurnya fi masdari fi'li sulasi pada batasan masdar fi'il sulasi, wa ma warada ala khilafi dzalika fa huwa sama'iyun. Maka semua masdar yang selain dari wazan-wazan yang telah disebutkan berarti yang sama'i. Selain ini berarti sama'i. Kalau sama'i itu ya kita nggak tahu ya, karena pokoknya orang Arab bilang begitu ya kita ikut saja. Kalau kiasi kita masih punya template ya, punya sigoh yang kita ikuti. Kemudian yuktasaru fihi ala naqli 'anil Arabi. Yang dibatasi ya, dibatasi nukilannya, informasinya dari sebatas dari orang Arab kalau sama'i. Misal contohnya sakita suhtan, ini yang sama'i ya. Sakita suhtan, radiya ridon, zahaba zahaban, syakara syukranan, azuma azamatan, hazina husna. Ini semuanya familiar ya. Karena memang yang familiar itu justru yang di sini yang sama'i di sini. Azuma azamatan, hazina husnan, jahada juhudan, rakaba rukuban, ghairu dzalika imma ja'a masdaruhu ala ghairil qiyasi, dan masdar lain yang selain qiyas, yang selain masdar qiyasi. Wa kasirun mimma ja'a mukhalafan lil qiyasi lahu masdarun qiyasiyun aidan. Ya, maka masih banyak lagi
master yang mukhalif lil qiyas, yang menyelisihi master qiyas, yang bukan master qiyas maksudnya. Master qiyasun aidan, maksudnya yang tidak disebutkan di atas, yang tidak ada di atas juga termasih ada lagi master qiyasi juga gitu. Contoh-contoh mufradatnya masih banyak lagi, wallahu a'lam. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, inilah yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Alhamdulillah selesai satu subpasal mengenai sulasi ya. Nanti masih sulasi sebenarnya, nanti baru membahas ke sub-sub pasal berikutnya dengan tema yang baru ya. Kalau ini kan topiknya sudah selesai, masalah master kiasi pada sulasi. Nanti berikutnya master fi'il fauqos sulasi, ada master kiasi, master ma fauqos sulasi, dan seterusnya. Baik. Semoga tetap kita semua istiqomah dan istiqomah baik antum dan ana pribadi juga ya. Semoga kita istiqomah menyelesaikan bab kedua ini dari juz yang pertama. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.